Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mau menyembah Tuhan hari ini, mau menyenangkan Dia melalui ibadah yang kita jalani. Mari sama-sama kita angkat hati kita untuk Tuhan. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidup.
Tuhan, melalui pujian kami Tuhan yang kami naikkan saat ini Bapa, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menikmati pujian yang akan kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tuhanku terlebih
Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami kembali untuk mengadakan ibadah secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati semua jemaat yang berada di rumah, kami yang berada di gereja ya Tuhan, dalam pimpinan daripada Roh Kudus untuk menyiapkan hati kami untuk menjadi ladang yang subur untuk benih firman Tuhan yang siap ditaburkan. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, biar urapi mulut bibir hamba, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba sungguh datang daripada hikmat Tuhan, sehingga semua yang mendengar sungguh diberkati. Kami juga minta pertolongan daripada Tuhan untuk memenuhi ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus, menolak dan mengusir keluar dari roh si jahat, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali kepada ibadah kita pada minggu hari ini. Ya kiranya Tuhan memberkati. Judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah janganlah berhutang. Bacaan dari Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Janganlah berhutang. Renungan firman Tuhan ini sengaja Pak Gembala mengambil judul janganlah berhutang untuk memberikan sedikit pengajaran atau nasihat kepada jemaat, khususnya jemaat GBI Lyon. Dikatakan di sini janganlah berhutang. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita dalam hidup ini tidak terlepas dari soal hutang piutang. Sekalipun di sini dengan jelas Rasul Paulus mengingatkan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, ya. Berhutang apapun kepada siapapun, kita dinasihati oleh Rasul Paulus untuk tidak berhutang. Namun di dalam kenyataan, di dalam hidup ini sering sekali kita tidak terhindar untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi semua keinginan kehidupan kita berhutang. Bahkan kalau kita mau jujur bahwa negara pun berhutang. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah orang percaya boleh berhutang? Menurut dalam firman Tuhan ini di dalam Roma 13 ayat 8, kalau bisa jangan. Orang percaya disarankan, dinasihati kalau bisa jangan berhutang. Tetapi kalau memang juga dalam kehidupan ini terpaksa di dalam menjalankan hidup ya untuk kebutuhan kita terpaksa harus berhutang, itu boleh-boleh saja, tetapi dengan satu syarat, kita harus bertanggung jawab, harus membayar hutang itu kembali. Ingat, janganlah berhutang bukan berarti sama sekali kita tidak boleh meminjam. Kalau kita meminjam sesuatu kepada orang lain, kepada teman, dimanapun, ya toh, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk membayar kembali atau mengembalikan pinjaman kita. Jadi setiap negara walaupun berhutang dia harus membayar. Kalau orang bisnismen atau pengusaha meminjam uang di bank, mereka juga disyaratkan harus mampu atau harus mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman atau membayar hutang. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Kalau tidak, mereka akan dipenalti. Kalau tidak, mereka akan kehilangan kepercayaan. Di sini dengan jelas bahwa kalau di dalam hidup ini kita percaya bahwa sebagai orang percaya kita sudah benar-benar apa artinya hidup dengan cara yang
hemat ya. Kita hidup dengan mengatur keuangan kita dengan demikian rupa, tetapi kadang-kadang kita pun tidak luput mengalami kekurangan. Di saat kita mengalami kekurangan, jalan satu-satunya adalah kita meminjam atau kita berhutang. Padahal seandainya kalau kita betul-betul taat, kalau mau jujur, kalau kita mau taat merefleksikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini, ya, barangkali kita tidak perlu berhutang. Barangkali kita harus belajar dengan tekun dan taat untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kita berdasarkan firman Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dengan jelas dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Terus di dalam Lukas 3 ayat 14 dengan jelas dikatakan, dan para juru murid itu berjanji juga kepadanya, dan kami apakah harus kami perbuat? Jadi harus kepada mereka, janganlah merampas dan jangan memeras dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Di dalam hidup ini sebetulnya firman Tuhan sudah mengajarkan kita umat percaya untuk belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, untuk mencukupkan diri kita segala kebutuhan kita dengan gaji yang kita terima dari pekerjaan kita. Ini ada jelas dalam Ibrani 13 Rasul Paulus, kemudian Lukas di sini mengajarkan untuk mencukupkan diri dengan gajimu, mencukupkan kehidupan kebutuhan keluarga kita dengan hasil penghasilan yang kita dapat dari hasil pekerjaan kita, atau mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan melebihi dari kebutuhan kita, jangan hanya memenuhi keinginan kita, karena kebutuhan itu adalah cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya kita berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, jangan lebih. Jangan besar pasak daripada tiang. Nah, kita harus belajar taat dalam hal ini. Kalau kita betul-betul mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang percaya jatuh dalam hutang. Ada banyak orang percaya kadang-kadang memang sulitnya ekonomi, mereka tidak bisa terhindar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka terpaksa harus meminjam. Kalau ini memang terjadi, tidak apa-apa. Kalau kita betul-betul harus meminjam, tapi mempunyai syarat dan tanggung jawab untuk mengembalikan dan membayarkan hutang tersebut. Kenapa dikatakan firman Tuhan kita harus membayar, harus kita mengembalikan hutang? Ini memang suatu hal yang harus kita pelajari. Jangan kita berpikir bahwa kita berhutang, kemudian kita minta belas kasihan kepada orang untuk mengampuni hutang kita. Jangan kita berpikir bahwa kita pinjam hutang, kalau udah selesai ya kita tidak mempunyai tanggung jawab untuk membayarnya. Bodoh amat, yang penting gua udah dapat. Dan ada banyak pemikiran-pemikiran seperti ini, tetapi mereka tidak mengingat tidak memahami risiko akibat daripada berhutang, tetapi tidak mengembalikan, tidak membayar hutang. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi atau Pak Gembala ajarkan. Tolong ingatkan bahwa berikut ini adalah pandangan dan hukuman mengenai tidak membayar hutang kalau kita berhutang, atau tidak membayar hutang kalau kita meminjam sesuatu kepada orang lain. Yang pertama dikatakan di sini, orang yang tidak membayar hutang adalah orang fasik. Jadi kalau kita meminjam hutang, walaupun dikatakan sini janganlah kamu berhutang, kalau kita terpaksa harus berhutang, kita harus membayar. Kalau kita sampai tidak membayar, dikatakan di sini hukumannya, atau ada pandangan dan hukum mengenai tidak membayar hutang di dalam Kristen itu adalah satu, orang yang tidak membayar hutang adalah orang fasik. Di sini jelas dikatakan Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi orang fasik itu memang kalau orang yang meminjam, yang tidak mempunyai kerinduan atau tidak berusaha untuk mengembalikan dan membayar pinjamannya, atau tidak berusaha untuk membayar hutangnya,
Mereka adalah golongan orang fasik. Karena memang orang fasik itu meminjam selalu tidak membayar. Ini dikatakan firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 1, orang fasik meminjam dan tidak membayar. Kenapa? Karena memang mereka tidak mempunyai tanggung jawab, mereka tidak menghargai, mereka tidak menghormati ya semua kebaikan orang yang memberikan pinjaman. Tetapi mereka hanya menikmati, kemudian mereka melarikan diri atau melepaskan tanggung jawab untuk mengembalikan daripada pinjaman. Karena kita apa? Kita sering mendengar tentang orang fasik. Orang fasik biasa kita kenal sebagai orang yang berdosa. Allah sebenarnya tidak suka dengan orang fasik. Makanya di sini kenapa Rasul Paulus mengingatkan di kitab Roma 13:8, janganlah kamu berhutang. Kalau kamu berhutang, kamu tidak membayar, kamu akan menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik tidak disenangi oleh Tuhan. Orang yang fasik tidak layak untuk tinggal di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu ada dampak. Janganlah kamu berhutang. Kalau memang kita terpaksa harus berhutang, kita harus mempunyai komitmen tanggung jawab untuk mengembalikan dan membayar hutang itu. Tapi banyak orang Kristen kadang-kadang memahami ayat ini kan di sini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau begitu kita minjam duit, kita harapan orang yang meminjamkan kepada kita, yang memberikan piutang itu memiliki kasih, sehingga kalau kita nggak membayar hutang nggak apa-apa, karena dia cukup mengasihi kita. Barangkali di sisi orang yang memberikan pinjaman, orang yang memberikan piutang dan memberikan piutang itu, kalau kamu tidak membayar, mungkin orang yang memiliki kasih dia bilang ya udahlah, kalau nggak membayar mau diapain, ya kan? Tapi bukan berarti hukuman tanggung jawab kamu menjadi selesai. Karena di sini dikatakan adalah tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia telah memenuhi hukum Taurat. Jadi orang Kristen, ada banyak orang percaya meminjam, tetapi dia memakai ayat ini kan kita harus saling mengasihi, ya kan? Kalau kamu meminjam, kamu mengasihi, saya nggak perlu membayar hutang, ya kan? Padahal dikatakan di sini kalau orang yang meminjam tidak membayar adalah orang fasik. Bahkan dikatakan kita boleh sebetulnya, jangan kamu meminjam atau jangan kamu berhutang, bukan berarti kita tidak boleh meminjam. Kalau kita memang dalam keadaan terpaksa, kita perlu, kita meminjam, tapi dengan komitmen, dengan tanggung jawab, kita harus berusaha mengembalikan pinjaman itu. Kalau kita mau hidup ini diberkati Tuhan. Amin. Jangan kamu berpikir bahwa orang yang memberikan piutang itu orang yang harus mengasihi kamu, jelas gitu. Tetapi mengasihi kalau orang memberi lain daripada kamu meminjam sesuatu berdasarkan kebutuhan dan keinginan kamu, nilainya juga permintaan kamu. Orang memberi mungkin dia memberi seberapa dia mampu memberi, tapi kalau mau meminjamkan sesuai dengan apa yang kamu minta, dan kamu harus mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikannya. Tetapi banyak orang melakukannya dan tidak mengembalikannya. Tapi kamu tahu apa endingnya? Ada banyak saya lihat di dalam hidup ini. Saya juga sering dipinjami orang. Orang meminjam, ada nggak yang nggak bayar? Banyak yang nggak membayar. Kalau orang nggak membayar, kemudian saya harus mengasihi mereka dan tidak. Ya kalau memang dia nggak mau kembali, saya akan katakan janganlah kamu tidak mengembalikan. Kalau sekali kamu pinjam kamu tidak mengembalikan, hilang kepercayaan, hilang ya trust kita kepada orang yang itu. Jadi lain kali kalau kamu ada kesulitan untuk mau meminjam lagi, kamu tidak akan mendapat. Sama halnya kalau kita meminjam uang di bank, kalau kita udah punya tanggung jawab untuk mengembalikan tepat pada waktu, udah tempo dan janji harus bayar, kalau kita nggak membayar, mungkin bank tidak akan berbuat apa-apa. Mungkin dia akan lapor ke polisi supaya kita dihukum. Kalau sampai juga tidak, bank tidak mengabaikan pinjaman itu misalnya, kemudian kalau kita suatu saat akan meminjam, kita udah di blacklist, kita tidak dapat lagi untuk meminjam. Sesulit apapun kita perlu, mungkin semua orang menutup diri untuk tidak memberikan pinjaman kepada kita di saat kita membutuhkan. Kenapa? Karena kita lalai untuk memenuhi tanggung jawab kita untuk membayar. Dan yang kedua dikatakan orang yang tidak membayar hutang adalah tidak memiliki kasih. Kok orang yang
tidak membayar hutang tidak memiliki kasih. Memang betul. Orang fasik mana? Orang fasik itu punya kebiasaan meminjam tidak membayar. Orang yang tidak membayar itu adalah orang yang tidak memiliki kasih. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kitab Roma 13:78, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Jadi apa yang kita harus kembalikan? Kita harus kembalikan kepada orang yang patut menerimanya. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, misalnya kepada negara. Kita nggak boleh berhutang terhadap pajak kepada negara. Kalau kita betul-betul mengakui bahwa kita ini memiliki kasih dalam hidup, kita harus membayar kepada orang yang harus kamu bayar. Kepada membayar pajak kepada harusnya kepada yang berhak menerima pajak, dalam hal ini adalah negara. Begitu juga cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Jadi di sini dikatakan janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun, apapun di sini segala sesuatu. Jangan kita berhutang tentang pajak, jangan kita berhutang tetap cukai, jangan kita berhutang budi, jangan kita berhutang rasa hormat, ya toh. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya malah ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini ulangan lagi. Jadi kalau hidup ini kita jangan berhutang, apalagi kita berhutang kepada Tuhan. Ada banyak kita sehari-hari ini sebagai orang percaya kita berhutang. Di antaranya barangkali kita berhutang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Atau bahkan kita berhutang tidak lama, kita sudah tidak memberikan perpuluhan kepada bendahara gereja dengan alasan kita susah, kita sulit. Padahal di sini dikatakan kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidupnya, dia akan membayar apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi berapa banyak jemaat hari-hari ini tidak membayar, tidak mengembalikan, masih tetap berhutang kepada Tuhan. Padahal kita sudah hutang nyawa kepada Tuhan, tetapi kita bekerja pun kita belum membayar atau memberikan atau mengembalikan milik Tuhan dari hasil apa yang kita dapat. Kita harus belajar taat, tekun, ya, mempunyai komitmen untuk membayar hutang. Oleh itu janganlah kamu berhutang kepada siapapun, kepada teman, kepada saudara, ya, kepada gereja, kepada bank, kepada negara, bahkan kepada Tuhan. Kita harus berusaha. Kalau Tuhan telah mengasihi kita, kita harus meresponi untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Tuhan ingin hidup kita, Tuhan ingin hati kita untuk dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bukan adalah Tuhan yang egois, yang selalu memaksa keinginan dan kehendaknya, tetapi Dia lebih untuk menuntut kepada keikhlasan, ketulusan kita dalam kita meresponi kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita kata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Bentuk daripada merefleksikan, bentuk daripada aksi kita mengasihi Tuhan, artinya kita taat. Kita mematuhi apa yang diajarkan Tuhan dalam firman Tuhan, untuk kita berusaha memenuhinya, untuk mematuhinya, untuk mentaati, untuk merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terus yang ketiga, orang yang tidak membayar hutang akan menerima akibatnya. Orang yang tidak membayar hutang akan menerima hukumannya. Pasti semua orang yang berhutang yang tidak membayar, dia akan menerima akibatnya. Matius 18 ayat 25 dikatakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Dalam masa pelayanan, Yesus seringkali memberikan cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan terus ia sampaikan untuk memberikan pengajaran kepada kita sebagai umat yang percaya. Bukannya sembarangan Yesus menyampaikan sebuah cerita ini, selalu ada maknanya dapat kita pelajari untuk kita renungkan, termasuk dalam sebuah perumpamaan tentang pengampunan,
tentang kita tidak membayar hutang atau tidak mengembalikan sebuah pinjaman kita. Ini ada akibatnya. Di sini dikatakan apa? Perumpamaan bahwa orang yang tidak membayar hutang, tidak mampu melunaskan hutang, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak-anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Jadi hutang itu harus wajib untuk dibayar. Tapi ada event-event tertentu, ada hal-hal tertentu barangkali ya orang itu niat untuk membayar ya, tetapi si pemberi pinjaman mempunyai kasih, digerakkan hati Tuhan, udah kamu nggak usah bayar. Itu beda dengan orang yang mengharapkan belas kasihan supaya dia tidak ulur-ulur waktu untuk tidak membayar, supaya orang ini mempunyai belas kasihan untuk kepada dia untuk tidak membayar. Bukan itu caranya. Tuhan bisa menggerakkan hati orang untuk memberikan pengampunan. Tapi jelas di sini dikatakan bahwa orang yang tidak membayar hutang, tidak melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi tanggung jawab membayar hutang itu adalah ajaran Alkitab. Nggak ada Alkitab katakan nggak usah bayar hutang karena kita saling mengasihi. Kalau mau pinjam kamu nggak usah bayar, nggak bisa. Karena apa? Dengan kita mengasihi kita harus menghormati. Dengan kita menghormati kita harus menghargai. Dengan kita menghargai kita harus mempunyai tanggung jawab. Apa yang telah kita komit pinjam nanti gue bayar, itu omongan kita harus kita penuhi. Orang yang banyak ngomong, banyak janji nggak memenuhi, dia tidak lebih dari orang-orang yang golongan orang-orang fasik, pecundang, penipu, pembohong. Itu adalah orang-orang fasik yang meminjam selalu tidak membayar. Oleh karena itu mari, kalau kita diajarkan firman Tuhan soal berhutang, kalau bisa dalam hidup ini memang kita belajar untuk tidak berhutang. Kita berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, mencukupkan diri kita dengan apa yang kita dapat, mencukupkan diri dengan untuk membiayai keluarga dengan gaji kita. Kalau gaji kita hanya 5 juta, jangan kita mempunyai kebutuhan 6 juta. Berarti 1 juta pasti kita harus berhutang. Jangan kita mempunyai gaji 4 juta, tapi kita mempunyai pengeluaran kebutuhan lebih dari 4 juta, misalnya 5 juta. 1 juta adalah kekurangan. Kita defisit, kita harus meminjam. Terus kalau begini kapan kita mempunyai tabungan yang kita harus tabung sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Prinsip dalam hidup ini kita harus belajar mencukupkan diri. Jangan besar pasak daripada tiang. Itu udah dari orang tua dulu, jangan besar pasak daripada, artinya jangan besar pengeluaran daripada pendapatan. Kalau pendapatan kita 5.000 atau 5 juta, kita hanya boleh keluar maksimum hanya 5 juta. Berarti kita nggak punya tabungan. Kalau kita adalah orang yang pandai untuk memanage keuangan, mengatur keuangan, ibu-ibu, belajarlah untuk mencukupkan diri dengan hasil dari pada suamimu 5 juta itu. Kalau bisa, mungkin kita hanya mempunyai pengeluaran 4 juta, kita masih tetap mempunyai tabungan 1 juta. Dan ini kebiasaan saya juga saya lakukan. Dari kecil saya udah mulai dagang, saya tidak pernah mempunyai kebutuhan atau mengeluarkan uang lebih dari pendapatan saya. Selalu lebih kecil, selalu lebih kecil. Jadi dalam saya masa kecil pun saya sudah mempunyai tabungan dalam hidup. Jadi suatu saat ada mempunyai kesempatan untuk membeli barang, saya bisa membeli. Dan saya bisa dagang, saya bisa berbisnis. Jadi orang yang bisa bisnis itu adalah orang yang bisa mengatur keuangan, yang tidak selalu besar pasak daripada tiang. Orang yang mau jual itu juga begitu, mau dagang, jangan selalu pengeluarannya lebih besar, pendapatannya kecil, mana untungnya, kapan untungnya. Jadi harus belajar untuk memanage dalam hidup. Karena kita tahu bahwa uang itu adalah mamon yang tidak jujur. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, kita akan jatuh. Kita harus jujur. Kita harus betul-betul mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan uang itu menjadi alat bagi kita. Bukan dia yang mengendalikan kita sehingga kita menjadi orang yang tamak. Halo? Memang
tidak suka mendengar, apalagi orang yang pernah berhutang. Tapi ini ada satu pengajaran Alkitab menurut saya, ini untuk kebaikan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau mau kita diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini. Dan yang keempat dikatakan, orang yang tidak membayar hutang akan terus menjadi seorang hamba. Bukankah kita mau menjadi orang yang bebas? Bukankah kita mau menjadi orang yang merdeka? Jadi kalau kita berhutang tidak membayar hutang adalah orang yang tetap menjadi seorang hamba. Amsal 22 ayat 7 katakan begini. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutanginya. Jadi orang berhutang, dia akan menjadi budak kepada yang memberi piutang. Kalau yang berhutang itu tidak membayar. Kalau orang yang berhutang tidak membayar hutang kepada si pemberi piutang, dia akan menjadi budak daripada yang memberi piutang. Makanya kamu tidak pernah menjadi orang yang bebas. Kamu tidak menjadi orang merdeka. Kamu adalah tetap jadi hamba. Kamu tidak akan pernah membayar. Oleh karena itu kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kenapa kita hamba Tuhan? Kita adalah budak-budak Tuhan karena kita tidak mampu membayar apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan darahnya yang mahal, nyawanya diberikan kepada kita, sehingga kita tidak mungkin untuk membayar hutang. Tetapi paling tidak kita berusaha untuk memberikan hidup ini kepada, mengembalikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu yang Tuhan mau. Nah sekarang kalau kita dalam hidup ini kita mempunyai hutang, kita tidak membayar hutang, kita tidak lebih menjadi seorang budak, seorang hamba kepada yang memberi piutang. Kita merupakan manusia yang selalu berusaha untuk mendapatkan kebebasan. Kita tidak suka berada di dalam paksaan, di dalam kekangan. Kita akan melakukan apapun untuk menjadi bebas. Kita lebih suka memimpin dibandingkan dipimpin oleh orang lain. Kita berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan sejati sesuai dengan yang tertulis pada Alkitab tentang kemerdekaan. Oleh karena itu kita suka menjadi, tapi tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang memimpin, tidak menjadi orang yang budak seseorang. Tetapi tanpa kita sadari, kita dalam memudahkan diri. Kita menjadi orang yang betul-betul tidak mau keluar dari perbudakan itu sendiri. Perbudakan ini bukan hanya soal perbudakan kita soal meminjam. Kita kalau sudah terus berhutang tidak membayar, kita akan terjatuh ke dalam dosa. Kita akan menjadi budak dosa. Orang yang meminjam tidak membayar berdosa karena dia mempunyai komitmen, dia tidak melakukannya, dia tidak membayar, dia sudah berdosa. Berdosa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri untuk tidak memenuhi apa yang dijanjikan kepada orang lain. Oleh karena itu, mari di sini, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, kita mau menjadi orang yang merdeka, kita tidak boleh berhutang apapun dan kepada siapapun. Amin. Memang tidak mudah. Saya kadang-kadang kalau nasihati teman-teman, bahkan nasihatin bawaan saya, kalian meminjam uang ke perusahaan, kalian harus belajar. Kalau meminjam uang ke koperasi untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarga, kalian harus berusaha untuk mencicilkan sedikit demi sedikit daripada pinjaman kalian. Kalau tidak, di saat kalian sungguh-sungguh membutuhkan, kalian tidak mempunyai kesempatan untuk meminjam dan tidak dipercaya lagi. Mari kita harus belajar. Setiap kita mempunyai hutang kepada siapapun. Kalau kita berhutang berarti kita butuh, kita perlu. Itu bisa kita lakukan asalkan kita mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan dan membayar hutang itu. Amin. Dan yang terakhir, bahwa orang yang tidak membayar hutang, mereka tidak diberkati Tuhan. Tingkap-tingkap langit tertutup baginya. Contohnya sederhana kok. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10, bahwa ada banyak orang
tanpa sadar banyak di antara kita jemaat-jemaat Tuhan di GBI masih berhutang. Hutang apa? Pernahkah kamu berhutang terhadap perpuluhan? Kamu sudah terima, kamu sudah berusaha dengan usaha yang diberkati oleh Tuhan. Tapi apakah kamu membayar dan mengembalikan milik daripada Tuhan untuk menyerahkannya ke bendahara Tuhan? Ingat, kalau kamu tidak membayar hutang, Tuhan akan menutup tingkap-tingkap langit. Tingkap-tingkap langit akan tertutup. Tingkap-tingkap langit hanya akan terbuka bagi orang-orang yang berajin dengan tulus ikhlas, dengan tekun membayar perpuluhan. Mereka tidak pernah berhutang. Amin. Tapi ini memang agak sedikit riskan sebetulnya saya bicara begini. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Janganlah berhutang apapun. Apapun berarti bukan hanya berhutang uang kepada teman, bukan hanya berhutang uang kepada perusahaan, bukan hanya berhutang uang kepada bank, tetapi kamu berhutang janji, kamu berhutang budi. Itu hanya untuk dibayar. Kamu hutang budi dengan orang tua kita. Bagaimana kita membayar budi kita? Kita harus sayang kepada orang tua, menjenguk orang tua, menyapa orang tua. Kalau jauh paling enggak setahun sekali kita harus pulang ke kampung untuk melihat orang tua, untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bentuk dari pengabdian kita untuk membayar apa yang telah orang tua lakukan kepada kita. Ada banyak orang tidak sadar hari ini bahwa kalau kita nggak membayar hutang, ya saya mau katakan tingkap-tingkap langit akan tertutup baginya. Malah ketika katakan hanya orang-orang yang akan menerima berkat-berkat yang limpah daripada Tuhan adalah orang yang tidak berhutang, orang yang membayar perpuluhan dengan tekun, dengan rajin. Pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Contohnya Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayo, saya mengimbau kepada semua jemaat di gereja ini. Bagi kalian yang sudah berusaha dan berhasil, bawalah persembahan kepada gereja. Kata perpuluhan ini tidak selalu harus, kalau kamu punya untung 100.000, kamu harus kasih 10.000. Kalau kamu untung 1 juta, kamu harus kasih 1 juta. Kalau kamu untung 100 juta, kamu harus kasih 10 juta. Tuhan tidak melakukan perhitungan matematik yang begitu jelimet. Tuhan maunya itu hati kita, tingkat keikhlasan, ketulusan kita untuk membawa sesuatu kepada Tuhan. Berapa besarnya? Itu tergantung sangat keikhlasan kamu. Jadi relatif nilainya. Bayarlah sesuatu, bawalah sesuatu bawalah persembahan, seluruh persembahan perpuluhan. Memang ada banyak orang kata perpuluhan itu ya 10% dari hasil. Nah kalau kita mau taat 10 ya silakan, mau lebih silakan. Kalau mau kurang ya setulusan keikhlasan hati kita, tidak terbebani. Kamu akan lihat janji firman Tuhan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi milikmu. Pengembala belajar untuk membawa sesuatu, membawa persembahan di gereja, membawa persembahan hidup ini kepada gereja, menyediakan apa yang ada untuk kita beribadah di tempat ini. Terus Pak Gembala miskin enggak diberkati Tuhan secara luar biasa. Mari kita taat. Kita jangan menjadi peminjam di dalam hidup ini. Kita harus kita harus memberi piutang. Kita harus memberi, bukan kita menerima. Kita belajar untuk memberi dan memberi dan memberi. Kalau kita sudah mempunyai habit untuk memberi,
Tuhan akan pakai kita menjadi saluran berkat. Karena kita mempunyai karakternya, udah belajar untuk memberi dan memberi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami diajar untuk tidak berhutang ya Tuhan. Bukan berarti kami tidak boleh meminjam, seandainya kami dalam menjalankan hidup ini kena ekonomi dalam keadaan kesulitan, kami boleh meminjam. Asalkan kami mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman. Atau kami boleh berhutang, asalkan kami punya komitmen untuk membayar hutang. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus memenuhi hati kami untuk kami merenungkan kebenaran firman ini, supaya semua jemaat GMBI tidak pernah berhutang, bahkan tidak pernah berhutang perpuluhan kepada gereja, tidak pernah berhutang uang kepada bank, tidak pernah berhutang uang kepada teman-teman atau kepada saudara. Kalau mereka berhutang pun, mereka mempunyai tanggung jawab, mempunyai komitmen untuk mengembalikan dan membayar hutang tersebut. Sehingga Tuhan, kehidupan kami sebagai anak Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni hamba kalau hamba mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, berkati umat-Mu di GBI Lyon ya Tuhan. Sadarkan kami, ajari kami untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan, menjalankan, merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kami melalui gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita angkat satu pujian yang berkata, segala pujian syukur bagi segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah Yesus, ku Mari semua jemaat di rumah, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat tangan kami terbuka. Saatnya Tuhan Kau membukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan, mencurahkan berkat-berkat surgawi kepada umat-Mu yang pernah Kau curahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada bangsa Israel Tuhan. Kami hari ini adalah Israel kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuntunan, pemeliharaan, kasih karunia, keselamatan yang telah anugerahkan kepada kami, itu akan menjadi milik kami dalam menjalankan hidup ini. Kini terimalah berkat yang daripada Tuhan, tuntunan cinta kasih yang mendalam, kasih karunia daripada Tuhan selalu menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kalian berdua. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian ibadah pada pagi hari ini sampai di sini. Sampai kita berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Shalom.